Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kitab menarik, judulnya Ar-Ruh, yang ngarang muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi sedikit tentang Ibnu Qayyim ini bercerita bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun bertasawuf. Dari mana? Dari cerita-cerita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Salah satu kitab yang sering disampaikan sebagai rujukan tentang ruh, ya, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Judulnya Ar-Ruh. Pada zaman itu yang ngarang kitab tentang ini, ya, termasuk fenomenal. Makanya bagi yang tidak setuju dengan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitabnya Ar-Ruh ini, menganjurkan untuk tidak membacanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini menceritakan tentang ruh itu sesuai atau menurut Al-Quran, hadis, dan athar. Kalau Al-Quran kita tahu ya, kalau hadis itu apa-apa yang disadarkan kepada Rasulullah SAW dari perkataan atau perbuatan atau penetapan takrir beliau kepada sahabat yang lain. Dan ada juga sumber-sumbernya dari athar namanya. Nah, athar ini adalah dari sahabat atau tabi'in. Dari sahabat atau tabi'in disampaikan apa yang mereka laksanakan atau mereka jalani atau mereka katakan. Jadi sandarannya kepada sahabat, paling jauh itu sahabat tabi'in, tabi'in. Beliau mengatakan pada beberapa masalah. Masalah yang pertama kita akan bacakan langsung aja ibaratnya dari kitab. Jadi bukan kata saya cuma menyampaikan saja apa yang beliau tulis. Kita bisa jadi bahan pelajaran ataupun kita bisa menambah ilmu-ilmu yang lain dibanding selain di samping apa yang beliau katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatul ula wa hiya hal ta'riful amwatu ziyaratal ahya'i wa salamahum amla. Mu'allif atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang ini mengatakan, menulis masalah yang pertama itu adalah apakah amwat atau orang yang sudah meninggal dunia tahu kunjungan orang yang hidup atau ziarahnya orang yang hidup kepada dia dan salamnya mereka kepada orang yang sudah meninggal dunia itu, atau tidak tahu atau tidak tahu. Masalahnya itu. Nah, masalah pertama langsung itu yang dia sampaikan. Beliau mengatakan, qala Ibnu Abdil Barr
sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salama. Ibnu Abdil Bar berkata, Ibnu Abdil Bar ini ulama hadis, ulama fikih, asalnya dari Spanyol, Cordoba. Telah datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim lewat di kubur saudaranya yang Muslim yang ia kenalnya di dunia dulu, kemudian ia mengucapkan salam kepadanya, kecuali Allah kembalikan ruhnya kepada amwat itu, kepada orang yang mati itu, sehingga ia dapat mengucapkan salam kepada sehingga ia dapat menjawab salam saudaranya yang mengucapkan salam tadi kepada dia. Rasulullah bersabda seperti itu. Berarti kita lewat kuburannya ada itu kuburan teman kita, kita salam assalamualaikum ahla diyar, misalnya kan, assalamualaikum ya fulan. Gitu. Itu dikembalikan ruhnya oleh Allah untuk menjawab salam kita. Kita memberi salam, cuma dia bisa jawab salam kita, tapi kita gak dengar. Kalau kita dengar, kita kabur, kita lari. Gitu. Jadi untuk menjawab salamnya bisa, cuma gak kedengaran sama yang hidup. Fahada nasun fi annahu ya'rifuhu bi'ainihi wa yardu alaihi salam. Maka ini nas yang menerangkan bahwasanya ia mengetahuinya dengan nyata dan mengucapkan salam dan membalas salam. Gitu. Jadi nas itu yang mengatakan bahwa mereka bisa jawab salam kita. Itu baru kata sama Ibnu Abdil Bar. Jadi hadisnya banyak, salah satunya yang ini. Wa fi shahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam min wujudin muta'addidain. Dan pada dua kitab sahih, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai jalan. Jadi sanadnya atau ceritanya dari banyak jalan. Annahu amara bi qatl Badrin fa ulqu fi Qulaibin. Bahwasanya Rasulullah lewat di qatl Badrin, yang meninggal dunia daripada musuh-musuh Rasulullah ketika perang Badar, yang terbunuh di perang Badar dari kaum musyrikin Mekah. Fa'ulqu fi Qulaibin. Itu dikuburkan bersama-sama di Bi'r Qulaib namanya. Di sumur Qulaib. Di daerah Badar itu, di daerah Badar ada sumur Qulaib namanya. Mereka yang meninggal, yang kalah perang itu dari kaum musyrikin Mekah, dikubur di situ bersama-sama. Tsumma jaa hatta waqafa alaihim. Kemudian Rasulullah mendatangi sehingga sampai berdiri di pinggir sumur itu. Wa nadahum bi asma'ihim. Dan Rasulullah memanggil dengan nama-nama mereka. Ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Dipanggil nama-nama yang meninggal itu. Kenapa? Rasulullah kenal orang-orang itu, orang sama-sama orang Mekah, kaum musyrikin Mekah. Gitu. Yang dulunya memusuhi Nabi Muhammad,
menindas dan menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah ketika di Mekah. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah benar-benar terjadi kepada kalian? Gitu. Ditantang, ditanya sama Rasulullah SAW, benar gak yang Allah janjikan terhadap kalian daripada siksaan-siksaan kubur, siksaan-siksaan setelah meninggal dunia? Benar gak kejadian sama kalian? Ditanya sama Rasulullah. Fa inni wajadtu ma wa'ada li rabbi haqqan. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, aku dapati apa yang telah Tuhanku janjikan kepadaku itu benar-benar terjadi. Faqala lahu Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man tukhatibu min aqwamin qad jayyafu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengajak ngomong kaum atau orang-orang yang sudah membusuk, yang sudah membusuk ya, jayyafu. Jadi mereka ya sudah meninggal dunia tuh, sudah kaku, sudah meninggal dunia. Kalian dapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kalian atau tidak? Maka karena sesungguhnya aku mendapatkan kemenangan ini yang Allah janjikan ketika di perang Badar itu. Gitu. Terus Umar tanya, ya Rasulullah, orang udah meninggal dunia kok diajak ngomong gitu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, walladzi ba'atsani bil haqq ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Dan Rasulullah mengatakan, demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, tidaklah kalian itu lebih peka pendengarannya dari apa yang aku katakan kepada mereka. Mereka sahabat Rasulullah dengarnya misalnya sebesar itu, mereka tuh lebih besar lagi kedengarannya ketika Rasulullah ngomong, karena mereka lebih peka, mereka nggak dengar apa-apa kecuali suara Rasulullah itu. Kalau kita mungkin banyak suara-suara bising, sehingga suara Rasulullah salah satu aja daripada suara sahabat yang dengar pada waktu itu. Tapi mereka nggak dengar apa-apa kecuali itu, makanya suara itu lebih nyaring, lebih nampak, lebih terdengar daripada suara-suara yang lain, karena yang ada suara yang lain. Gitu. Jadi Rasulullah bilang, engkau wahai Umar dan para sahabat yang lainnya itu tidak lebih peka pendengarannya daripada mereka yang sudah meninggal dunia. Gitu. Walakinnahum la yastati'una jawaban. Tetapi mereka enggak sanggup, enggak bisa menjawab. Gitu. Mereka enggak bisa menjawab. Ya, jadi mereka bisa dengar. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annal mayyita yasma'u qara'ani 'alil al-musyi'in lahu idza sarafu anhu. Dan telah ada hadisnya pula dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya mayit yang telah dikuburkan mendengar langkah kaki orang yang mengantarnya, orang yang melayatnya, ketika mereka pergi dari area penguburan setelah selesai menguburkannya. Jadi mereka melangkah menjauh, si mayit mendengar derap langkah mereka. Derap langkah aja bisa kedengeran sama mereka, apalagi suara manusia. Wa qad syara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi idza sallamu ala ahli al-qubur ay yusallimu alaihim salaman man yukhatibunahu bi fayaqul assalamu alaikum dar qaumin mu'minin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mensyariatkan bagi kita umatnya bahwasanya apabila kita harus mengucapkan salam kepada ahli kubur, mengucapkan salam kepada mereka dengan salam orang yang biasa kita ajak bicara. Maka ia mengatakan assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Rasulullah mengajarkan salah satunya ya, banyak riwayatnya tentang mengucapkan salam kepada orang yang dikubur. Salah satunya assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Jadi orang yang meninggal dunia itu atau orang yang
sudah dikubur itu sebenarnya mereka tahu dan mereka mendengar. Ya. Malah ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW juga, ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa sta'natha bihi wa radda alaihi hatta yaquma. Tidaklah seorang laki-laki mengunjungi atau menziarahi kubur saudaranya yang dulu dia pernah kenal di dunia dan ia duduk di situ, itu dia merasa senang dan merasa nyaman sehingga ia menjawab salam yang disampaikan oleh orang yang menziarahinya sampai dia berdiri. Dia merasa senang kayak orang ditemani. Jadi kita nih ya doa sih dari mana aja bisa ya, tapi cobalah silakan, gak usah pakai kata kita bukan menyembah kubur, tapi itu dari riwayat-riwayat yang kita baca aja mereka bisa tahu. Jadi kita datang aja ke makam, ke kuburan, misalnya orang tua kita atau misalnya anak kita atau misalnya kakek kita, salam, kasih salam. Kalau assalamualaikum dari kaum mukminin itu kan untuk umum. Kalau udah di depan njid kita, ya ucapin aja salam sama njid kita. Assalamualaikum ya njid. Assalamualaikum ya jaddi. Gimana jad? Nikmat apa enggak di situ yang kau terima? Mudah-mudahan apa yang saya baca bisa mengurangi adab Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau jid, engkau kakek, ayah, ibu, bapak merasa nyaman di sana. Dengar. Mereka bahkan lebih peka kalau mereka enggak mendengar apa-apa kecuali itu. Disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini dari semua cerita itu, mulai dari hadis Rasulullah SAW sampai cerita-cerita para ulama ketika mereka mengalami mimpi. Misalnya ulama yang lain udah meninggal dunia, itu didatengin mimpi, gimana disuruh enak. Wah, mereka malah bertemu antara satu ulama dengan ulama yang lain, mereka bertemu. Mereka masih menziarahi satu dengan yang lain di alam kubur mereka. Dan itu dia saksikan itu dan dia ceritain ke orang yang lain, ke keluarganya. Kemarin malam saya bermimpi bahwa Al-Imam Fulan bercerita mereka bertemu, saling bertemu dengan para guru-gurunya yang telah mendahului mereka. Itu kalau orang-orang mukmin, orang muslim, insya Allah mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya para syuhada, bukan hanya para nabi, tapi orang-orang muslim juga. Insya Allah kita daripada orang-orang yang selalu bisa berkunjung atau mendapatkan limpahan doa dari orang-orang setelah kita apabila kita telah meninggal dunia. Makanya ini salah satu dari para sunnah Rasulullah SAW, kita mendoakan orang-orang yang meninggal dunia. Sesungguhnya cerita-cerita tentang arwah orang-orang yang telah meninggal dunia begitu banyak. Ini salah satunya daripada riwayat-riwayat disampaikan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah. Semoga bermanfaat. Jangan ragu ketika kita ngasih tanya soal nyampe, jangan ragu kita mau ikut ke kuburan, kasih salam sama mereka ada. Insya Allah. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa a'fu ankum. Allahumma salli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.